Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Kali ini materi mau kita bahas materi kelas 11 tentang senyawa hidrokarbon. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang kekasan atom karbon, di mana atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Kalau dia dengan hidrogen, maka kira-kira demikianlah ikatan yang dibentuk oleh karbon dengan hidrogen. Dan inilah yang kita sebut dengan senyawa hidrokarbon. Senyawa yang terdiri dari hidrogen dengan karbon. Kalau kita sederhanakan penulisannya, maka penulisannya adalah CH4. Inilah turunan pertama atau rumus yang paling sederhana dari senyawa hidrokarbon. Selain itu, senyawa karbon dapat membentuk ikatan sesama karbon di dalam suatu senyawa hidrokarbon. Misalnya dalam ikatan C dengan C bisa membentuk ikatan tunggal, kemudian bisa juga membentuk ikatan rangkap, dan juga dapat membentuk ikatan rangkap 3. Dan ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton tentang kekasan atom karbon, silakan tonton di video pembelajaran saya sebelumnya. Maka berdasarkan jenis ikatan tunggal, rangkap, dan rangkap 3 ini, maka senyawa hidrokarbon kita golongkan atas senyawa hidrokarbon jenuh yaitu alkana, kemudian senyawa hidrokarbon tak jenuh yaitu alkena dan alkuna. Alkana rumus umumnya CnH2n tambah 2, kemudian alkena CnH2n, sedangkan alkuna CnH2n kurang 2. Dalam alkana terdapat hanya ikatan tunggal, sedangkan dalam alkena nanti ditemukan ikatan rangkap, sedangkan di alkuna ditemukan ikatan rangkap 3. Kita mulai dari yang pertama yaitu alkana. Alkana dan tata nama alkana. Alkana adalah turunan dari senyawa hidrokarbon yang rumus umumnya CnH2n tambah 2. Artinya jika C-nya 1 berarti N-nya 1, kemudian jumlah hanya 2 kali N, 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Jika C-nya 2 atau N-nya 2, maka hanya 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Begitulah seterusnya bahwa jumlah hidrogen tambah 2 sampai nanti C10, C10H22. Sebelum kita ke tata nama alkana, maka yang pertama kita lihat adalah nama dari turunan alkana mulai dari C1 sampai C10. Nanti dihafal dengan seperti ini: metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Inilah urutan 10 turunan pertama dari alkana. Kemudian strukturnya nanti kita buat struktur dari jumlah karbonnya seperti rantai, kita tarik seperti ini. Maka jika satu hanya CH4, tapi kalau 2 C2H6 kita tulis menjadi CH3 CH3. Kalau dia C3H8 kita tulis CH3 CH2 CH3. Maka kalau lebih nanti C-nya dari 3 ini, maka kita bisa persingkat nanti yang di tengah, karena semua nanti yang di tengah itu adalah CH2, sedangkan yang di pinggir-pinggir itu CH3. Maka nanti kita lihat CH3 CH2 CH2 CH3 dan seterusnya nanti sampai C10H22, maka CH3 CH2 8 kali CH3. Bisa nanti kita tarik juga kalau kita mau panjangkan, tapi untuk menghemat penulisan kita buat seperti ini. Tapi nanti kalau dalam tata nama ini semua harus kita tarik panjang supaya bisa nanti kita lihat rantai terpanjangnya. Nah, untuk menuliskan tata nama dari senyawa hidrokarbon, nanti harus kita tentukan dulu rantai utama di dalam suatu senyawa hidrokarbon. Kemudian nanti rantai utama itu akan kita nomori dari ujung ke ujung. Dan nanti rantai karbon yang tidak mendapat nomor itu kita sebut dengan cabang. Cabang itu nanti antara lain, kalau C-nya 1, karena di sini ada tangannya, maka CH3. Dan itu kita sebut nanti metil. Kemudian dari CH2 atau CH2 CH3 bisa juga disingkat nanti C2H5, itu namanya etil. Kemudian jika C-nya 3, C3H7 atau CH2, CH2, CH3 itu namanya propil. Dan struktur dari propil nanti ada 2, satu seperti ini, jumlah C tetap 3, sedangkan H tetap 7, sama dengan yang di atas dengan ini.
tapi namanya berbeda. Yang lurus ini kita sebut dengan profil, yang seperti ini yang ada bengkoknya ini nanti kita jelaskan juga, kita sebut dengan isoprofil. Maka sekali lagi, sebelum kita buat tata nama, kita harus hafal dulu nama-nama cabang ini. Ada metil, etil, propil, dan isoprofil. Kemudian di samping ini ada juga yang namanya butil. Sedangkan butil ini ada 4 strukturnya. Jika strukturnya seperti ini kita sebut dengan butil. Jika strukturnya seperti ini coba diperhatikan, ini kita sebut dengan isobutil. Sedangkan yang seperti nanti strukturnya adalah sekunder butil. Dan yang ini adalah tersier butil. Dan semua ini adalah C4H9. Jadi yang manapun nanti cabang di dalam senyawa hidrokarbon, lihatlah strukturnya ini supaya tahu membuat nama cabangnya. Tata nama senyawa alkana. Jadi sekarang kita lihatlah bagaimana cara membuat nama dari senyawa hidrokarbon. 1. Tuliskan nama senyawa hidrokarbon berikut. Dalam struktur ini kita harus cari dulu mana sebagai rantai utama. Rantai utama itu artinya kita lihatlah rantai terpanjang. Misalnya seperti ini, inilah yang kita sebut dengan rantai utama. Kemudian rantai utama itu kita buat nomor C-nya. Nomor C-nya dari ujung ke ujung. Dan penomoran itu harus kita lihat mana nanti cabangnya. Nah, dalam hal ini penomoran nanti kita mulai dari kiri, karena cabangnya CH3 lebih dekat dari kiri. Jadi penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabangnya. Maka nomornya nanti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 lah nanti rantai terpanjang, dan itulah yang kita sebut dengan nama utama. Kemudian nanti kita ingatlah tadi urutan kelima di tata nama yang saya sebutkan tadi. Urutan kelima adalah pentana. Jadi nama utama dari senyawa ini pentana. Saya katakan tadi yang tidak mendapat nomor, karbon yang tidak mendapat nomor, itu cabang. Nama-nama cabang tadi ada metil, etil, propil, isoprofil. Karena ini C-nya cuma 1, berarti dia cabang metil. Jadi ini adalah cabang metil. Cabang metil. Maka penamaan membuat nama dari senyawa hidrokarbon, nanti di belakang nama utama, di depan nama cabang, dan dibubuhi nomor cabangnya. Artinya adalah lihatlah terpanjangnya 5, berarti nama terpanjang 5 itu adalah pentana. Lihat cabangnya metil, dan metilnya di nomor berapa. Jadi nama dari senyawa hidrokarbon ini 2 metil. Kenapa 2 metil? Karena metilnya tadi di C nomor 2. Kenapa pentana? Karena terpanjangnya 5. Jadi nama senyawa ini adalah 2 metil pentana. Demikian. Nomor 2, kita lihat struktur berikut. Tetap kita cari rantai utama. Rantai utama seperti ini. Yang tidak masuk di dalam rantai utama kita sebut dengan cabang. Penomoran harus cabang lebih dekat ke ujung. Kalau dari kiri kita buat cabangnya di nomor 2. Kalau dari kanan boleh ke kiri juga di nomor 2. Kalau sama kiri dan kanan bebas penomoran, baik dari kiri maupun dari kanan. Maka penomoran kita mulai dari ujung kiri 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang 2 ini adalah cabang. Yang 2 ini adalah cabang. Karena terpanjang adalah 5, maka nama utama juga pentana seperti nomor 1 tadi. Dan ini adalah cabang. Cabang ini ada 2, masing-masing cabang 1 karbonnya. Maka disebut itu dengan metil. Tapi karena 2 dia tak usah ditulis metil-metil, cukup disebut dengan dimetil. Jadi nama cabang ini metil, nama cabang ini juga metil, maka nanti diawali dengan kata dimetil. Tetapi harus tetap kita tulis nomornya, di nomor berapa dia bercabang. 1 cabangnya di nomor 2, 1 di nomor 4, berarti nanti 2, 4 dimetil pentana. Jadi nama senyawa ini adalah 2,4 karena cabangnya di nomor 2 dan 4. Dimetil karena cabangnya 2 sama, yaitu sama-sama metil ada 2. Kemudian terpanjangnya 5, berarti pentana. 2,4 dimetil pentana. Kita perhatikan contoh berikutnya nomor 3. Coba kita lihat ini, Tetap kita cari rantai terpanjang. Maka yang tidak dapat nomor berarti cabang. Membuat nama dari nama utama berarti kita nomori tadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terpanjangnya 5, berarti pentana.
Terus cabangnya ada 3 sama, yaitu kalau 2 tadi dimetil, kalau 3 trimetil. Jadi cabangnya metil sama ada 3, berarti 3 disebut dengan trimetil. Terpanjangnya tadi 5. Maka nama senyawa ini adalah 2 karena cabangnya nomor 2, 3, 4. 2, 3, 4 trimetil. 2, 3, 4 trimetil pentana. Kenapa pentana? Karena terpanjangnya 5. Sangat mudah. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal keempat. Kita cari rantai utama. Yang rantai utama cari terpanjang. Sebenarnya ke kanan boleh, ke atas pun boleh. Nah, tapi untuk mempermudah kita buat aja lurus ke kanan. Maka ada 2 sekarang cabang. Ada cabang CH3, ada cabang CH2, CH3. CH2, CH3 ini kita sebut dengan cabang etil. Karena dalam satu cabang ada 2 C. Kalau di dalam satu cabang hanya 1 C-nya, itu namanya metil. Tapi kalau 2 etil. Jadi ini ada cabangnya 2. 1 cabang metil, 1 lagi cabang etil. Nah, terus nomornya di mana? Kita nomori dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti cabangnya 1 di nomor 2 yaitu metil. Kemudian cabang yang kedua di nomor 3 itu etil. Bagaimana nanti menulis dari namanya? Nah, nomornya sudah pasti metilnya di nomor 2, etilnya di nomor 3. Sekarang soal siapa duluan ditulis, itu abjad dari cabangnya. Kalau cabangnya etil, abjad depannya E. Kalau cabangnya metil, abjad depannya M. Tentunya E baru M. Nanti penulisan etil baru metil, etil baru metil. Sedangkan terpanjangnya 5, pentana. Berarti etil, metil, pentana. Kemudian lihatlah nomor etil di nomor berapa. Etil tadi bercabang di nomor 3, berarti 3 etil. Sedangkan metil bercabang di nomor 2, maka 2 metil. Sehingga nama senyawa ini adalah 3 etil 2 metil pentana. Oke, contoh kelima. Mari kita cari dulu rantai utama. Rantai utamanya ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak dapat nomor berarti cabang. Cabangnya yang mana? Ini ada 2 cabang di bawah yang CH3. Berarti metil-metil atau dimetil. Di atas namanya cabang etil karena C-nya 2 dalam satu cabang. Kalau 1 dalam satu cabang metil, jumlahnya 2 dimetil. Kalau 1 cabang C-nya 2 itu etil. Maka nanti kita lihat cabangnya, ya, cabang metilnya 2, cabang etilnya 1. Penomoran dimulai dari kiri karena dari kiri dia cabangnya di nomor 2, 3, 4. Dari kanan pun di nomor 2, 3, 4 berarti sama. Penomoran bebas dari kiri atau dari kanan. Maka sekarang cabang metilnya ada 2, dimetil. Berarti namanya 3 etil terus 2, 4 dimetil. Jadi yang kita lihat bukan D-nya tapi M-nya karena cabang tadi metil dengan etil. Sedangkan D-nya ini adalah jumlah dari metil. Maka abjad yang kita lihat bukan D tapi M. Nanti kalau D yang kita lihat nanti jadi di depan nanti D baru E. Nah, jadi cabang di sini adalah etil dan metil. Jadi E baru M. Maka etil di depan baru metil. Cuman jumlah metil ada 2, maka kita sebut dengan dimetil. Jadi namanya 3 etil. Kenapa 3 etil? Karena etilnya tadi di nomor 3. Kenapa 2, 4 dimetil? Karena metilnya di nomor 2 dan nomor 4. Kenapa pentana? Karena terpanjangnya 5. Cabang etil CH2, CH3 dapat disingkat dengan menulis C2H5. C2H5 itu sebenarnya sama jumlahnya, C-nya 2 dan H-nya 5 seperti yang CH2, CH3 ini tadi. Oke, jadi kalau misalnya ditemukan struktur senyawa hidrokarbon seperti ini, boleh kita singkat penulisannya menjadi demikian ini, ya. Nah, ini dia. Di mana tadi CH2, CH3 ditulis C2H5. Ini sama-sama etil, ini pun etil, ini pun etil. Maka kita nomorilah rantai utama. Inilah rantai utamanya. Yang tidak masuk di dalam rantai utama kita sebut dengan cabang. Kita nomori 1 sampai terbesar adalah 7. Maka nama utamanya nanti heptana sesuai dengan urutan ke-7.
Maka harus dihafal urutan 1 sampai 10 itu. Heptana. Cabangnya di nomor 3 dan di nomor 5. Maka namanya 3 etil 5 etil. Singkat saja nanti 35 dietil. Jadi singkat saja 35 dietil karena cabangnya sama dan diawali dengan di. Maka 35 dietil heptana. Coba kita perhatikan rantai karbon berikut ini. Sangat banyak karbonnya. Nah, itulah kelebihan senyawa karbon bisa membentuk rantai panjang. Kira-kira berapakah rantai terpanjang dari senyawa hidrokarbon ini? Jadi penomoran tetap kita cari dari CH3 1 ke CH3 terakhir yang lebih panjang. Coba kalau lurus saja, kalau kita lurus saja 1 2 3 4 5. Kalau kita mulai dari sini 1 2 3 4 5 6. Tapi kalau ke bawah 6 7. Nah, berarti penomoran dari mana? Dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Nah, semua karbon yang tidak masuk dalam penomoran kita sebut dengan cabang. Cabang itu lihat apakah dia dalam satu cabang 1C-nya atau 2C. Seperti ini 2C-nya berarti etil. Yang ini tidak dapat nomor. Nih, berarti ada 4 ini yang tidak dapat nomor CH3. Berarti ini cabang metil, jumlahnya ada 4. Kalau 4 apa dia? Tetra. Kalau 2 tadi di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Berarti tetrametil. Maka nama senyawa ini 4. Ini karena cabang etil di nomor 4, 4 etil. Terus metilnya di nomor berapa saja? Di ini nih 1 2 berarti ini nomor 2, nomor 3. Terus ini di nomor 5, terus yang ini di nomor 6. Berarti 4 etil 2 3 5 6 tetra. Kenapa tetra? Karena ada tadi 4 metilnya, yaitu yang tadi yang di nomor 2 3 5 dan 6 ini. Jadi tetrametil heptana. Kenapa heptana? Karena terpanjangnya 7. Jadi harus dihafal mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana 7, oktana, nonana, dan dekana. Untuk berikutnya pemakaian cabang propil. Propil itu C3, C3H7 ini. Tadi kalau propil dia ada 2, ada propil, ada isopropil. Jadi kalau begini dia propil, nanti kalau begini dia isopropil. Jadi satu cabang ini 3 karbonnya. Jadi kalau ditulis dia tadi CH2, CH2, CH3 itu cabang propil. Tapi kalau ditulis dia CH, CH3, CH3 itu adalah isopropil. Maka kita mulai dari yang pertama. Nah, untuk yang pertama ini cari rantai terpanjang berapa? 7. Yang tidak masuk dalam rantai terpanjang itu cabang. Cabangnya coba yang ini metil, metil, etil, etil, baru propil. Nah, maka namanya 35 dietil. Kenapa 35 dietil? Ada ini di nomor 3 dan nomor 5 etil. Nah, terus di etil karena 2 ini 2 cabang etilnya 3 dan 5. Kemudian 26 di metil. Nah, ini di nomor 2 dan di nomor 6 ada metil, berarti di metil. Kenapa duluan di metil dari di etil dari dimetil? Karena abjadnya E baru M. Nah, kemudian ada propilnya. Propil terdapat di nomor 4. Maka nama senyawa ini sangat panjang. 35 dietil, 26 dimetil, 4 propil heptana. Kemudian berikutnya tadi adalah pemakaian dari isopropil ini. Kalau ke bawah tadi dia kita sebut propil, tapi kalau seperti ini isopropil. Jadi hanya dibedakan dengan ini ya. Oke, sekarang nama utama 7. Kita nomori ada 7. Yang tidak dapat nomor berarti cabang. Nah, ini dia. Berarti 35 di nomor 3 ada etil, di nomor 5 ada etil 3. 5 di etil. Terus di nomor 2 ada metil, di nomor 6 juga ada metil, berarti 26 di metil. Di nomor 4 ada isopropil. Terpanjangnya 7 heptana. Berarti bedanya tadi di sini karena dia memanjang propil, tetapi karena di sini dia seperti ini bentuknya,
isopropil. Baiklah, mirip-mirip dengan soal di atas, ini soal latihan. Kira-kira apa nama senyawa berikut? Ini kita buat tadi isopropil. Nah, terpanjangnya kira-kira berapa? Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau kita mulai dari bawah sini, dari bawah ini berarti ya, dari bawah sini kita mulai nanti berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Kalau 9 apa itu? Nonana. Kalau 10 dekana, nonana. Mana yang tidak dapat nomor? Ini metil, ini etil, ini etil, ini metil, ini isopropil. Jadi ini ada metilnya 2, etilnya ada 2, isopropilnya ada 1. Nah, berarti nama senyawa ini coba kita lihat 46 di etil, 46 di etil. Mana 4? Ini 4 etilnya, di nomor 6 juga etil. 37 di metil. Ini 1, 2, 3, ini metil di nomor 3. Terus di sini di nomor 7 ada juga metil. 37 di metil. Kemudian di nomor 5 ada isopropil, terpanjangnya 5, nonana. Oke, jadi saya rasa dengan contoh-contoh ini pemakaian cabang metil, etil, propil, isopropil sudah bisa lah nanti ditentukan nama senyawa hidrokarbon seperti ini. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang tata nama dari senyawa hidrokarbon, yaitu khususnya alkana. Berikutnya nanti tata nama dari alkena dan juga alkuna. Di samping itu nanti kita akan mempelajari isomernya juga. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sampai sekian, sampai jumpa. Salam sehat.